Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Bapak Presiden Indonesia. Yang terhormat Bapak Mahfud MD. Bapak, lihatlah Bapak, hukum di negeri ini Bapak. Lihatlah Bapak, sangat miris hukum di mata masyarakat untuk saat ini. Salah satunya yang dialami oleh MSAT, putra Kiai Jombang, yang diduga melakukan pemerkosaan atau pencabulan santriwati di bawah umur. Bahkan saat itu opini publik ramai memperbincangkan bahwa pencabulan sampai dengan belasan santriwati di bawah umur. Fakta, hanya ada satu korban atau saksi satu korban yang mengaku menjadi korban pun usianya tidak di bawah umur dan saat ini usianya sudah 25 tahun. Bagaimana ini masyarakat melihat tidak kasus murni pemerkosaan dan pencabulan? Hitung-hitungannya sangat gampang. Karena selama kita menyimak fakta-fakta persidangan, bahkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU pun tidak terkesan memberatkan tersangka atau terdakwa, tetapi lebih condong meringankan. Bahkan dihadirkan pula dari saksi ahli hukum pidana pun menyampaikan setelah persidangan pun tidak memberatkan, malah meringankan. Mungkin tanggapan dari saksi ahli pidana hukum pun kami menilai tidak layak untuk dipersidangkan. Inilah yang terjadi kasus dari MSAT putra Kiai Jombang. Fakta-fakta persidangan yang lain pun masih banyak sekali. Dan di situ ada dugaan keras kasus tersebut adalah kasus rekayasa. Bahkan kasus ini pun condong tidak kasus murni pemerkosaan atau pencabulan. Berdasarkan fakta keterangan dari saksi bahwa perempuannya di atas saat adegan tersebut, bahwa ada kesaksian membuka kancing sendiri, bahkan ada cat sayang-sayangan dan cat mesrah-mesrahan, bahkan sampai dengan cinta-cintaan. Bagaimana kami melihat bahwa ini bukan kasus dugaan rekayasa, atau memang sudah diskema atau sudah dibuat pola untuk sedemikian rupa agar untuk memenjarakan seseorang. Lalu pertimbangan-pertimbangan selanjutnya adalah bahwa ada beberapa saksi mengatakan, yang mengaku korban atau saksi korban yang melapor itu pun sebetulnya mulai dari tahun 2014 sudah berhubungan badan dengan pacarnya yang berinisial GS. Itu keterangan-keterangan yang kami dapat dari PH terdakwa MSAT putra Kiai Jombang. Yang sangat ironis dan sangat miris sekali adalah ketika fakta-fakta persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi, menggali semua daripada dakwaan, sehingga rentetan-rentetan ini terjadi, ini seperti tidak ada artinya. Faktanya yang sangat miris adalah dituntut 16 tahun. Ini sangat ironis sekali. Seolah-olah persidangan sampai dengan 24 kali persidangan, seolah-olah ini menjadi persidangan untuk menghakimi, bukan mencari kebenaran. Mari kita simak dari keterangan dari PH terdakwa MSAT putra Kiai Jombang. Tuntutannya sadis, dan ini membenarkan, bahkan mungkin lebih banyak orang yang tidak pernah sidang yang hadir hari ini. Dan percuma kita membuka fakta-fakta sidang, menggali keterangan saksi, menguji alat bukti di persidangan, kalau kemudian desainnya adalah kembali seperti desain awal, bahwa ini harus dihukum seberat-beratnya, bagaimana ada target-target tertentu di dalam itu berjalan. Jadi
melihat pertimbangan yang disampaikan oleh JPU tadi, dia mengakui ada testimonium de auditu, tetapi meminta kepada majelis hakim biar itu tetap dipakai gitu loh. Bayangkan, mengakui ada testimonium de auditu. Kemudian dia menyebutkan bahwa ada 2 keterangan yang dihadirkan oleh yang bersangkutan, namanya disebutkan juga sebagai pemberat, tetapi keterangannya tidak diakui. Padahal mereka ini yang memberikan keterangan saksi berderet dengan korban, di mana tempatnya dan sebagainya. Dan saya kira ini kalau boleh mungkin tuntutannya lebih pada itu, mungkin lebih daripada itu juga. Ini kan sama sekali tidak ada pertimbangan lain. Hanya tidak ada semua, pokoknya gaspol itu 16. Jadi penasaran lebih dari desain. Ya memang dari awal kan sudah kita lihat cara penggarapan kasusnya kan sudah begitu. Jadi bahwa ini dilengkapkan seperti ini ya saya nggak tahu apakah di ruangan sidang ini masih ada pengadilan atau penghakiman nanti di ujungnya nanti. Karena kalau namanya pengadilan, adil itu adalah menguji alat bukti, saling berkesesuaian atau tidak. Bayangkan disebutkan ada peristiwa yang kedua yang sehingga menyebabkan kejadian berulang. Jadi kena pasal 65 ini kan kejadian berulang, sehingga ditambahkan sepertiga. Itu peristiwanya disebutkan dia datang ke sana begitu saja, tidak diakui keterangan saksi yang dicatut namanya. Langsung saja bahwa terdakwa tiba-tiba langsung ke lokasi itu lewat dini hari. Padahal keterangan saksi di persidangan dan disebutkan di dalam dakwaan nama-namanya jelas mengatakan peristiwa itu tidak ada. Jadi tidak penting lagi ada saksi hadir menjelaskan fakta yang ada di persidangan kalau seperti ini. Makanya dari awal saya katakan kalau memang ini mau didesain sebenarnya cukup dakwaan langsung tuntutan, nggak usah lagi ada menggali keterangan saksi. Untuk apa kita menggali keterangan saksi kalau kemudian keterangan saksi di atas sumpah tidak dipakai? Jadi BAP pun dimintakan oleh JPU untuk dipakai juga sebagai alat bukti. Untuk apa kemudian JPU mengurangi saksi kalau memang mau menghadirkan BAP itu mau diuji, kan begitu. Ada 40 saksi, oleh JPU 16 sudah ditutup, kita yang minta biar dihadirkan lagi yang lain. Tapi di persidangan tadi meminta selain saksi testimonium di auditi untuk dipakai, juga meminta BAP yang tidak dipakai di sini agar dipakai juga. Ini kan sesuatu yang bagi saya yang membingungkan gitu loh. Satu sisi dia tidak mau menghadirkan yang di BAP sebagai saksi, di sisi yang lain minta itu dipakai. Padahal kan harus kita uji di sini kan. Upaya pembelaan Bang. Otomatis minggu depan kita pledoi. Pertanyaannya masih adakah ruang-ruang keadilan di situ? Karena ruangan ini pun juga teman-teman tahu sendiri kan. Bagaimana ruang PN bisa dipakai podcast oleh oknum tertentu untuk menekan kekuasaan dan sebagainya gitu. Tapi ya kami berharap seluruh keluarga besar Cynthia ini berdoa aja lah. Di atas keadilan manusia masih ada keadilan Tuhan. Berdoa aja, nanti akan ada jalur-jalur tangan-tangan Tuhan akan bekerja. Saya yakin. Karena ini sudah tidak make sense dengan kewajaran dari proses cara tuntutan dan sebagainya, sangat tidak masuk akal. Coba aja buka semua kasus yang ada di Indonesia, ada nggak seperti ini? Gampang hitungnya. Gampang hitungnya. Apa yang disiapkan nanti? Ya pembelaan kami sederhana, yaitu apa yang menjadi fakta sidang. Fakta sidang aja, karena memang mengukur kebenaran, keadilan, benar tidaknya peristiwa itu kan di fakta sidang, bukan di tempat lain. Kalau di tempat lain untuk apa gitu loh? Ini satu orang yang mengaku korban loh. Satu orang yang mengaku korban dengan tuntutan sebesar dan setinggi itu. Silakan saja. Wajar atau tidak wajar, wajar atau tidak wajar, itu kita ukur aja ngerasa keadilan kita. Di mana ini mungkin satu-satunya kasus pemerkosaan di mana korbannya buka baju sendiri, berada di atas dan sebagainya, dan ngechat mesra terdakwa. Mungkin tidak ada di dunia korban pemerkosaan seperti itu. Dan ini kemudian dituntut sangat berat. Itu mungkin ini satu-satunya, saya belum pernah mengalami, membaca ataupun menangani kasus yang katanya korban pemerkosaan seperti ini.
kecuali memang ini didesain sedemikian rupa. Kita lihat saja kejadian sebelumnya kan seperti itu. Pada saatnya nanti kebenaran pasti mencari jalan sendiri. Masih ada waktu, kita tinggal lihat saja. Dari awal kan sidang ini mau diintervensi juga, mau ada pemantau, mau ada apa dan sebagainya kan masuk ruang sidang. Kita udah memahami itu kok. Makanya kita berusaha totalitas di dalam sidang. Totalitas kami ada di dalam sidang, dokumen-dokumennya juga ada. Kalau mau per-peran, buka itu hasil rekaman sidang. Sidangnya memang tertutup. Tapi kalau kita mau per-peran, lihat fakta sidang. Keterangan saksinya kayak apa? Pantas nggak dihukum seperti ini? Itu kan kebanyakan yang nuntut kan nggak pernah hadir, nggak pernah denger, langsung aja main kayak robot gitu.